Shalom, Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita belajar tentang jenuh, saudaraku. Apa itu jenuh? Jenuh itu adalah sesuatu yang sudah tercapai dan ada yang tidak tercapai. Jadi emosi atau keinginan manusia, kalau masuk ambisi itu ada dua lapis. Yang pertama ini nanti yang kosong. Nah di situ letaknya, akhirnya kecewa. Yang ini yang bisa dicapai, itu namanya ambisi. Ambisi itu sama dengan cita-cita. Bisa nggak tercapai semua, Pak? Bisa, tapi jarang. Kenapa? Perjalanan ini letih. Sehingga jenuh itu sesuatu yang tidak bisa dicapai, tapi kita sudah letih. Hati-hati dengan pilihan hidup saudara. Tidak boleh jenuh. Yesus memberi contoh yang baik. Dia tahu persis kapan dia harus berhenti. Kapan dia harus keluar. Contoh, Yesus masuk ke Yerusalem. Itu semua baju dibuat alas. Injakan kaki keledai. Tetapi setelah di Yerusalem, Yesus masuk Taman Getsemani. Dia berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu dari hadapanku. Orang kalau punya keinginan ambisi yang tetap bersama Allahnya, itu akan jadi seperti Yesus. Tahu persis waktunya Bapa. Sehingga mundur di kala sukses. Maju di kala kita kehilangan. Itu poin penting. Yesus tahu waktu menghindar. Tahu waktu dia memberikan dirinya untuk ditangkap. Ketika dia ditangkap, dia sedang sukses besar. Seluruh Yerusalem menyambut dia. Hosana, terpuji dan datang dalam nama Tuhan. Setelah itu Yesus bilang, kalau boleh cawan ini berlalu. Sehingga bukan kesengsaraan, bukan kesenangan, tapi kesetiaan. Yesus setia dengan waktunya Bapa di surga. Orang ambisi, orang punya cita-cita, rata-rata tidak bisa setia dengan keinginan Tuhan. Awal itu setia, semua orang setia sama Tuhan. Dalam perjalanan dia akan tambah-tambahkan keinginan Tuhan. Di situ dia menjadi tidak setia. Di situ dia akan dileputi oleh kebosanan pelayanan, kebosanan rumah tangga, kebosanan pekerjaan. Padahal Tuhan sedang memberkati dia. Tapi berkatnya stagnan. Itu masuk pada ukurannya Tuhan. Maka yang ukuran dia itu hilang. Itu tekanan di dalam batin saudara. Nah disitulah banyak hamba-hamba Tuhan yang mencari jalan keluar. Contoh lagi yang namanya Abraham. Akhirnya menerima saran daripada istrinya. Ishak bukan. Ismail, Hagar diambil. Tuhan tidak pernah perintahkan. Sehingga saudara harus uji segala sesuatu yang saudara kerjakan. Buahnya kalau dari Hagar, Ismail itu akan merusak. Termasuk yang memberikan saran. Hati-hati memberi saran. Abraham itu orangnya cuek. Orang kalau cenderung cinta sama Tuhan cuek. Hasil itu boleh baik, boleh tidak dia terima. Terus pakai kata-kata proses. Tidak. Yang dari Allah itu sempurna. Sehingga hari ini saudara harus mulai berpikir. Inikah ambisi saya atau kehendak Tuhan? Ukuran saya pakai ukuran apa? Yaitu suara Tuhan. Waktu Tuhan. Tuhan bicara kepada Abraham. Bahwa keturunannya akan menjadi pasir di laut banyaknya. Tuhan tidak bicara tentang Hagar. Waktu belum dibicarakan sama Tuhan. Demikian juga Yesus. Dia masuk Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini berlalu. Allah tetapkan sekarang kau naik kayu salib. Maka dia bisa ditangkap. Itulah perbedaannya orang benar dengan orang yang benar akhirnya menjadi tidak benar. Jenuh, bosan. Akhirnya memberikan improvisasi dalam hidup yang akhirnya salah di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Ciao.